Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, sebuah ilmu yang sangat luar biasa, sebuah ilmu yang sangat istimewa karena memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat, informasi yang aktual daripada kitab suci Al-Qur'anul Karim, di mana dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita agar dalam menempuh hidup yang sebentar, yang sementara di dunia ini, kita tidak merugi, kita tidak sengsara, kita tidak kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita melalui ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya pada kajian ini, yaitu pada surah Fatir, surah 35 ayat 29. Allah memberikan solusi dalam hidup kita agar dalam hidup ini kita mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi selamanya. Supaya kita hidup sukses, ada 3 perbuatan yang harus kita lakukan setiap hari melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala pada surah Fatir ini. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah secara kontinu, secara istiqomah, secara terus-menerus. Dan juga perlu kita renungkan, ayat ini mengandung redaksi yatluna kitaballah, tidak pakai yaqra'una. Mengapa seperti ini? Karena yatluna kitaballah adalah puncak membaca. Yatluna kitaballah diberikan gambaran bahwa seseorang itu mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, memahami pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran, dan sekaligus berusaha melaksanakan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah yatluna kitaballah. Kita tentunya semua menuju yatluna kitaballah sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, tetapi kita berupaya secara istiqomah, secara terus-menerus membaca kitab Allah. Dengan membaca kitab Allah Al-Quranul Karim, tentunya akan memberikan wawasan yang luas, memberikan motivasi untuk giat beribadah, untuk giat beramal. Dengan yatluna kitab Allah, kita berusaha setiap hari meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita khususnya melalui kitab suci Al-Quran ini. Nah, kenapa saat ini banyak di antara umat Islam yang tidak mampu membaca Al-Quran? Karena pada prinsip dasarnya tidak mau belajar kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu pengen instan, pengen langsung menghasilkan, ya, misalkan uang yang banyak, pekerjaan yang bagus. Sementara kitab suci Al-Quran itu tidak material tetapi imaterial. Tetapi jangan salah, ketika seseorang sudah betul-betul dekat dengan kitab suci Al-Quran, sudah istiqomah di dalam membaca kitab suci Al-Quran, tentunya mendapatkan ketenangan hatinya, ketentraman jiwanya. Nah, ini berbagi tentunya.
berbagi kepada pemirsa yang lainnya. Coba untuk memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus shalah, yaitu melaksanakan ibadah sholat, baik sholat 5 waktu, sholat wajib maupun sholat sunnah yang lainnya. Tetapi sholat yang kita laksanakan bukan sekedar hanya sholat-sholatan. Maksudnya sholat-sholatan apa? Oh, sholat-sholatan itu waktu sholat ya sholat, di luar sholat bermaksiat lagi, berbuat dosa lagi, melupakan Allah lagi. Tetapi sholat yang kita lakukan itu adalah dasarnya yatsluna kitaballah. Artinya ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan ya, dibaca dalam sholat dengan cara bacaan yang baik dan benar, tidak cepat-cepat, tidak terburu-buru ya. Tidak, sholatnya tidak ngebut ya, tetapi dengan tumadinah tentunya sholat yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Karena dasarnya adalah yatsluna kitaballah. Sampai dalam sebuah riwayat dijelaskan ya, Rasulullah bersabda, Zu'ilat qurratu 'aini fis shalah. Aku mencapai puncak ketenangan jiwaku dengan melaksanakan ibadah salat. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan salat malam. Ya. Sangat-sangat luar biasa. Suatu saat sahabat Khuzaifah ibnu Yaman meminta izin untuk bersama salatul lail bersama Rasulullah. Kemudian diizinkan. Setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, Rasulullah mengawali membaca awal surah Al-Baqarah sampai 100 ayat. Dikira oleh sahabat Khuzaifah ibnu Yaman Rasulullah akan ruku, tetapi lanjut sampai setelah selesai surah Al-Baqarah, dikira oleh sahabat Khuzaifah ibnu Yaman Rasulullah akan masih melanjutkan sampai akhirnya Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa selesai. Satu rakaat Rasulullah pada sholatul lail, sholat malamnya 5 juz lebih. Ini gambaran baginda Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah sholat malamnya. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita mampu mengikuti jejak Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat malamnya. Walaupun yang kita baca rakaat pertama membaca kul, rakaat kedua membaca kul juga di sholatnya kul ya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Itu masih bagus, yang penting bisa melaksanakan. Kemudian sedikit demi sedikit kita pun tingkatkan kualitas dan kuantitas bacaan ketika sholat, khususnya pada sholat malam. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita. Kita dermakan, kita tolong orang-orang yang tidak mampu, baik secara sirra wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Berarti setiap hari kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini agar kita menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang berusaha setiap saat, setiap hari memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kepada orang-orang yang kesusahan, yang kesulitan, khususnya dalam menghadapi hidup ini, baik secara rahasia maupun terang-terangan, sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya setiap hari mendermakan harta kita 2.000, 5.000, 10.000. Dan kalau kita yakin, tentunya khususnya bagi bapak-bapak ya, tiap hari Jumat ada Sayyidul Ayyam, keluarkanlah ya, tidak usah ragu, yang merah ya, jangan yang kuning ya, keluarkan yang merah 100.000 ya, setiap hari Jumat ya. Insya Allah akan menutupi ya kebutuhan kehidupan kita. Di samping kita mendermakannya, bisa menolong orang lain ya, juga Allah akan memberikan langsung balasan kepada kita, pengganti kepada kita. Karena yakin bahwa sedekah-sedekah yang kita sedekahkan, Allah akan catat sebagai amal ibadah, mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan pahala yang banyak. Juga Allah akan mengganti setiap harta yang kita dermakan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, setiap hari, setiap pagi 2 malaikat turun ke bumi dan mendoakan penduduk bumi. Salah satu doanya, Allahumma a'ti munfiqan khulafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang bersedekah itu pengganti. Jadi gak usah khawatir, pasti Allah akan menggantikan. Nah, 3
perbuatan ini mengantarkan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu akan mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selamanya. Kita akan diberikan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, ya, ketenangan hidup, ketentraman hidup. Oleh sebab itu mari kita pahami firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Fatir surah 35 khususnya pada ayat 29 ini memberikan tuntunan kepada kita agar dalam hidup kita sehari-hari diwarnai dengan memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran dengan kategori yatluna kitab Allah, membaca secara baik dan benar, kemudian memahami kandungannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga jadilah kita menjadi orang-orang yang rajin dalam melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, dan kita pun pastikan kita termasuk orang-orang yang dermawan. Mudah-mudahan kita semua jadikan Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh hidup yang sebentar ini menjadi orang-orang yang sukses dunia juga kelak sukses akhirat. Di dunia kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama-ulama yang mukhlisin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.